Halo dan hai semua, video ini datang dan dibawakan dari minggu ketiga ya atau di satu bulan pertama setelah diadakannya social distancing. Nama saya Detem Sandi dan selamat datang di Backspace Podcast. Ya akhirnya saya membuat podcast lagi. Sebenarnya nih ya, setiap minggunya itu saya membuat podcast, tapi entah kenapa untuk jangka waktu yang panjang ini akhirnya saya berhasil upload podcast lagi di Anchor FM. Di kalau kata podcaster yang lain eh, apa eksklusif hanya di Spotify. Dan ya entah kenapa malas untuk upload, malas untuk buka sosial media, mungkin karena saya terlalu menikmati kesendirian ini. Tidak mau ngapa-ngapain. Bosan nengok dunia, datang corona, disuruh pemerintah social distancing, ya kita bisa melarikan diri dari dunia yang fana ini. Udah terlalu nikmati kesendirian ya. Dan video ini direkam setelah ini kan social distancing ya. Jadi sebelum pemerintah memberlakukan, jadi gini. Daerah domisiliku itu kan jauh dari orang tua. Di perantauan lah ceritanya, anak rantau lah. Nah, sebelum pemerintah melakukan lockdown antar agama antar daerah ini, aku udah memprediksi pemerintah akan ngelarang gitu lah untuk antar daerah pigi-pigi gitu, harus di rumah aja. Ini udah aku prediksi sebelum social distancing. Sebenarnya nggak prediksi juga, nengok dari peraturan negara lain yang udah duluan kena corona gitu. Jadi kuputuskan untuk pulang kampung sebelum social distancing ini diberlakukan, daripada nanti terjebak di kotoran. Karena kayaknya waktu dulu tuh aku mikirnya, kayaknya bukan dulu sih, 1 bulan yang laluan, mikirnya kayaknya ini akan melewati hari raya gitu dong, nggak mungkin nggak pulang kampung dong. Jadi ya pulang duluan. Jadi waktu aku mau balik itu pulang kampung, aku ngajak kawan nih, nyuruh dia pulang kampung juga. Cuman saat itu cewek dia belum libur. Cewek dia udah libur, cuman cewek dia lagi males pulang, lagi nggak tahu, entah berantem sama orang tuanya entah gimana. Jadi ya udah, nanti yuk pulang, gue ajak gitu kan. Nanti lah bro katanya, nunggu cewekku dulu katanya. Dan terakhir tidak pulang kampung. Makan lah itu takbiran di Medan, mampus. Meninggal. Orang makan lontong, kalian makan nggak dapat anjir. Sedih loh sebenarnya. Hari tahun lalu kan aku nggak pulang kampung tuh, tetap di rantau, si anak rantau. Tetap itu rasanya sedihnya itu pas di malam takbiran ya, yang pas Allahu Akbar Allah, itu sedihnya ampun-ampunan. Tapi pas hari rayanya ya biasa aja kan, karena nggak terbangun. Malamnya sedih, siangnya bangun sore, anjir nggak terasa ya. Nah, di podcast ini pertama kali, di hari ini, di waktu podcast ini direkord, di kampungku itu udah ada jatuh korban ketiga. Jadi korban pertama sama keduanya itu pejabat gitulah, ada urusan ke Jakarta, pulang-pulang langsung di karantina gitu lah sama pemerintah karena orang dalam pantauan gitu, dan ternyata positif dan udah meninggal. Nah, untuk pertama kalinya aku ngeliat orang-orang yang ada di kampung itu ketakutan. Biasanya nggak peduli bangsa. Ini ya, bahkan ini pernah nih, nggak aku sih, ini terjadi sama mamaku. Terus mamaku itu ngobrol ke aku gitu. Jadi mamaku ini lagi ke pasar belanja untuk kebutuhan makan Yami. Karena udah ketahuan tentang coronavirus ini, jadi tentang COVID-19. Jadi mamaku itu beli untuk bulanan gitu lah, belanja untuk
apa ya, stok gitu kayak untuk per minggu, nggak sampai jangka waktu panjang, cuman setiap hari Kamis dan hari Jumat gitulah kan itu pasar tuh lagi sepi-sepinya, pajak kalau di bahasa kami, lagi sepi-sepinya. Jadi beli lagi tuh untuk stok di pasar, jumpa sama temennya. Terus temen ya namanya orang Indonesia dong, ramah tamah dong. Ini dibilang nih sama temen mamaku ini, Bu, kok belanjanya banyak kali? Iya, stok untuk 1 minggu ke depan biar nggak ke pasar-pasar lagi, biar bisa social distancingnya maksimal katanya. Terus datang si bangsat dibilang, tahayul tuh bu. Wuh, corona disamakan sama tuyul bangsat. Itu kalau corona denger tuh minder mak. Mama dajal udah ibu-ibu tapi tahayul, nggak percaya dia sama corona. Dia nggak punya TV apa cuman nggak nengok nengok berita apa cuman udah banyak orang meninggal bangsat. Dan kan yang jadi begitu ada korban 2 orang itu yang meninggal, kampung ini langsung jadi kayak ketakutan karena sebelumnya orangnya biasa-biasa aja, malah kayak terkesan skeptis gitu sama corona virus ini, kayak nggak percaya gitu, tetap nongkrong kan bangsat. Kalau tadi yang nongkrong itu orang yang nggak sekolah, oke, aku bisa terima, kayak misalnya dia kuliah atau apa, dia masih masih apa ya, nggak masih biasa-biasa aja gitu, kayak ini ada corona. Kalau dia ini nggak sekolah nih, teman-teman SMP kan sering dikali ya, namanya di kampung ya, angka pendidikan itu rendah, apalagi di kampungku. Kalau orang-orang kayak gini tuh tadi yang skeptis sama masalah corona dan nganggap dirinya kuat, itu nggak apa-apa. Tapi ini anak-anak kuliah kan, pemerintah nyuruh di rumah aja, jadi belajar itu online, mereka pulang kampung, di kampung nongkrong bangsat. Ngapain kuliah kok jadi tambah bego. Iya mungkin iya, kalau kalian kuat iya, cuman kan masalahnya kalian punya orang tua di rumah, bisa aja di badan kalian itu, ini orang kayaknya nggak pernah, nih orang nggak pernah buka situs WHO gini. Di WHO udah dibilang mungkin kita orang muda-muda kuat, tapi bisa jadi badan kita itu jadi inangnya, jadi apa ya, bertempat berumahnya si corona bangsat ini. Terus kau pulang ke rumah mamamu, jumpa sama orang tuamu yang kena goblok. Kesel. Tapi setelah tunggu ada korban, entah kenapa tunggu ada korban baru berani. Nah ini di hari ini direkam, memang ada jangka waktu 2 minggu atau seminggu lah dari korban kedua dan korban ketiga. Yang by the way, korban ke-1 sama kedua tadi itu kan yang tadi gue bilang ke Jakarta itu suami istri. Jadi ayahku sore pulang tadi kan, pulang kerja, cuk tergesa-gesa gitu kan, panik dong kami sebagai orang anggota keluarga yang mencintai ayahnya, panik. Kenapa? Ternyata kawan ayahku anaknya kena dan sebayaku gitu anaknya. Kita sebutlah nama temennya itu si A lah. Anjing. Anjing receh. Buatlah si A. Anak si A kena ayah lu. Ayah si A kan, anak si A kena nih, kena. Pokoknya turun gitu langsung masuk ke halaman, buka sepatu. Kena anak si A, kena. Hah? Si anak si A, si B berarti. Iya kena dia. Corona enggak, nyabu bangsat. Memang anak dia tidak kena corona, tapi kena tangkap BNN. Nyabu anjing. Tapi ternyata itu berita kedua yang disampaikan sama aku betul. Ada kayak pekerja PLN gitulah di sini kena sama corona. Dan rumahnya deket pula tuh bangsat. Dan juga untuk siapapun kalian yang di luar sana, tetap di rumah aja. Ya mungkin bagi sebagian orang, mungkin bagi sebagian orang
di rumah aja dan gak kemana-mana itu adalah hal yang membosankan. Tapi percayalah, ada orang di luar sana yang harus kalian lindungi, harus ada yang kalian jaga. Mungkin coronavirusnya nggak kuat untuk nyakiti kalian, tapi bisa jadi kalian kita nggak pernah tahu di badan kita ada virusnya atau enggak. Jadi lebih bagus di rumah aja daripada jadi penyesalan di akhirnya. Kalau aku tidak peduli. Bahagia kali aku. Ya ini bukan bermaksud tertawa di atas tragedi, tapi jujur aku senang kali aku di rumah gini aja. Aku sampai umur 50 pun gak apa-apa lah. Gak kemana-mana. Jiwa introvertku tuh kayak dikasih makan. Kayak dikasih makan, sumpah. Aduh. Terus nih banyak nih orang-orang pakai masker kan di kampungku. Pergi-pergi kemana-mana pakai masker. Tapi pas masker kain. Bahkan ada yang pakai kayak serbet gitu sapu tangan di. Padahal kan nggak bisa ya, tetap. Ya memang debu nggak masuk, tapi kan corona masuk. Mencegah debu itu namanya, bukan mencegah corona. Ini sebenarnya podcast ketiga yang mau ku upload. Cuman tak kenapa sama wifi rumah kayak tai, mati. Dan ini direkam di pukul 3.40. Kemungkinan besok gua upload. Berarti kalau kalian dengarnya besok, tapi nggak bisa juga aku pastikan kalian dengar besok, karena ada beberapa hal yang sangat unik dari podcast. Podcast itu beda sama YouTube ya, walaupun aku gak pernah main YouTube, tapi kan kayak ngeriset sendiri aja. Podcast ini makin didiemin aja gitu, kita upload diemin aja. Kalau 1 hari 2 hari pertama itu pendengar itu sedikit, tapi kita diamkan tuh karena apa ya, podcast ini orang dengarnya waktu dia suntuk mungkin ya. Makanya aku semalam tuh podcastku yang filosofi teras itu kan pertama-tama yang menam piring itu tuh pertama-tama kan masih berlaku social distancing tuh, yang masih hari kedua entah ketiga tuh sedikit pendengarnya. Hari udah mulai minggu ini gue tengok meledak. Suntuk kalian ya, suntuk. Ya itulah podcastnya nih, sampai sini aja untuk ngobati rindu juga sih sebenarnya. Dan terima kasih kepada podcaster lain yang udah menjalin silaturahmi dengan saya. Ya kebanyakan sih dari kalian karena posisi jauh, sebenarnya aku juga kepingin sih untuk kita berpodcast ria bersama. Dan terima kasih untuk kewelcomeannya dalam menyambut saya di dunia podcaster, dunia Casper, dunia podcasting. Podcaster nama orangnya, podcasting, gitulah. Dan untuk kalian tetap di rumah saja, karena ya gitulah. Sekian dari saya, Tem Sandi, dan thank you.